Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, Ku Berikan. Ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan waktu perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka. "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka. "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, pada pembacaan Alkitab hari ini kita kembali melihat bahwa orang-orang Farisi dan pemimpin agama pada waktu itu kembali datang untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka mengajukan satu pertanyaan yang menurut mereka pasti akan membuat Tuhan Yesus jatuh. Karena apa? Mereka menanyakan satu pertanyaan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan Yesus jawab apapun akan membuat Tuhan Yesus dihakimi. Pertanyaan mereka adalah, apakah kita boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus menjawab ya, Tuhan Yesus akan dihukum. Ketika menjawab tidak, Tuhan Yesus akan dihukum. Kenapa begitu? Ketika Tuhan Yesus berkata, ya kita boleh membayar pajak kepada kaisar, Tuhan Yesus akan ditinggalkan oleh semua pengikutnya pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sangat tidak suka kondisi mereka yang dijajah. Nah, mereka merasa mereka tidak perlu membayar pajak kepada kaisar. Apalagi pada waktu itu Tuhan Yesus adalah pemimpin yang harusnya mendukung mereka untuk tidak membayar pajak kepada kaisar.
Tetapi sebaliknya, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak perlu membayar pajak kepada orang Romawi, ini akan membuat Tuhan Yesus ditangkap oleh pemerintahan Romawi, karena Romawi mewajibkan setiap orang yang dijajahnya membayar pajak. Sehingga bagi orang-orang Yahudi ini ada pertanyaan yang tidak dapat dihindari. Namun pada waktu itu Tuhan Yesus memberi satu jawaban yang begitu luar biasa, sekaligus mengajarkan satu hal tentang persembahan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus mengeluarkan satu koin. Tuhan Yesus berkata, gambar siapakah ini? Pada waktu itu semua orang menggunakan koin emas yang adalah gambar kaisar. Dan Tuhan Yesus berkata, berikanlah gambar kaisar ini kepada kaisar, dan berikan gambar Allah kepada Allah. Kalau koin itu adalah gambar kaisar, gambar Allah itu siapa? Gambar Allah adalah diri kita, manusia ciptaannya. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan, koin-koin emas ini boleh kamu berikan kepada kaisar sebagai perpuluhan atau sebagai pajak. Namun, berikan dirimu yang adalah gambar Allah itu kepada Allah yang menciptakan engkau. Tuhan Yesus mengajarkan satu pengajaran, bahwa kita harus hidup untuk Allah secara penuh. Saat ini bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memberikan gambar Allah itu, diri kita ini kepada Allah untuk mempermuliakan namanya? Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan kita boleh hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali diajarkan bagaimana kami adalah gambar-Mu. Kami seharusnya hidup untuk-Mu. Tuhan, bantu kami di dalam hidup kami agar kami boleh hidup mempermuliakan nama-Mu. Kadangkala di dalam hidup ini kami sulit melakukan itu. Tuhan, mohon Engkau yang tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu yang menguatkan kami. Kami menyerahkan proses belajar kami hari ini juga ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.